Hai, hari ini kita akan membahas tentang mental model. Dan ini anggota kelompok kami. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ide terbaik seringkali tidak berhasil? Strategi brilian tidak pernah diterapkan. Ide brilian hanyalah menjadi ide. Apa yang menghambat kita? Banyak yang percaya bahwa kegagalan ini terjadi karena kurangnya niat atau kehendak yang lemah. Tetapi sebenarnya penyebabnya jauh lebih mendalam, yaitu mental model. Mental models adalah asumsi-asumsi dan keyakinan internal tentang bagaimana dunia bekerja. Model mental ini mempengaruhi cara kita memahami situasi, membuat keputusan, dan bertindak dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam kuliah, keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan semuanya. Mental model yang salah dapat menyebabkan kesalahan besar dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berpotensi menghasilkan konsekuensi serius dalam langkah kehidupan. Kegagalan untuk menghargai mental model telah merusak banyak upaya untuk mendorong sistem thinking. Itulah sebabnya disiplin dalam mengelola mental models, yakni mengungkap, menguji, dan memperbaiki gambar internal kita tentang bagaimana dunia bekerja sangat penting, karena menjanjikan terobosan besar dalam membangun personal mastery dan organisasi yang belajar. Mari kita cek lagi mental models kita. Apakah mental models kita membatasi ide dan tujuan baik kita? Jika ya, mari kita menantang diri kita untuk memperbarui mental models kita agar kita tidak terjebak dalam why best idea fail. So, sudah siapkah dirimu memperbaiki mental models? Overcoming the basic disease of the hierarchy. Menurut Hanover Bill O'Brien, paradigma yang baru dalam membentuk organisasi pembelajar dapat melalui visi, nilai, dan mental model. Hanover Bill O'Brien mengembangkan bagaimana cara membentuk mental model terbaik dalam menghadapi berbagai situasi. Pengembangan mental model melalui prinsip keterbukaan dan kemampuan. Keterbukaan berarti dapat menyampaikan ide yang bermanfaat untuk suatu organisasi. Sedangkan kemampuan merupakan bagaimana cara seseorang dapat menentukan keputusan dengan mengedepankan kepentingan suatu organisasi tersebut. Keterbukaan dan kemampuan jika digabungkan dapat menjadikan suatu keputusan yang tepat. Sebuah contoh yang dapat menggambarkan bagaimana kedua prinsip mental model dapat bekerja secara bersamaan. Di dalam diskusi kelompok, beberapa anggota kelompok menyampaikan ide yang dipengaruhi oleh mental model dari masing-masing individu tersebut. Untuk menentukan keputusan hasil diskusi, maka seorang leader dari kelompok tersebut harus menentukan keputusan dengan mengedepankan kepentingan kelompok tersebut. Bagaimana praktek mental model dalam suatu organisasi? Menurut Dekeus, jika menginginkan keberhasilan jangka panjang, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara merubah mental model seluruh anggotanya. Sebagai contoh, dalam kelompok belajar, jika menginginkan lulus dalam mata kuliah kepemimpinan strategis dan berpikir sistem, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan merubah mental model semua anggota kelompoknya menjadi seseorang yang selalu berinovasi. Inti dari disiplin mental model adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola asumsi, serta keyakinan yang mendasari tindakan dan keputusan kita. Dengan mengembangkan keterampilan reflektif dan investigatif, individu dapat memperluas pemahaman mereka, meningkatkan pembelajaran, dan menghindari kesimpulan yang salah. Expose teori dan teori in use menggambarkan perbedaan antara apa yang kita yakini dan apa yang sebenarnya kita lakukan. Kesenjangan antara keduanya seringkali mencerminkan perbedaan antara visi dan tindakan. Contohnya, seseorang percaya pentingnya mencari bantuan profesional untuk masalah emosional yang disebabkan karena konflik dalam pekerjaan ataupun perkuliahan. Ini adalah expose teori.
Namun, apabila mereka merasa malu atau takut untuk mengunjungi terapis dan lebih memilih untuk mengatasi masalah mereka sendiri, inilah yang dikatakan teori in use. Kesenjangan ini dapat mengindikasikan ketidaknyamanan atau stigma yang perlu dieksplorasi dan diatasi untuk meningkatkan kesehatan mental. Untuk belajar dari kesenjangan ini, penting untuk mengakui dan mengevaluasi komitmen kita terhadap teori yang dianut, sehingga kita dapat memahami dan mengatasi perbedaan antara tindakan dan visi kita. Leaps of abstraction atau lompatan abstraksi dapat terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan umum berdasarkan perilaku yang terlihat tanpa mempertimbangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Contohnya, ketika seorang mahasiswa melihat teman sekelompoknya yang sering terlambat mengumpulkan tugas, dia langsung menyimpulkan bahwa temannya pasti tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Padahal, jika ditelusuri, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya, terdapat anggota keluarga yang sakit, atau terdapat pekerjaan lain yang tidak bisa ditunda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemampuan kita untuk berpikir secara abstrak membantu kita menyederhanakan informasi, hal tersebut juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penilaian yang tidak akurat. Left hand column, teknik ini untuk melihat mental model dalam situasi tertentu dengan cara menyusun naskah percakapan dengan mendata bagaimana pikiran dan perasaan kita yang tidak terucap berkontribusi pada hasil percakapan. Left hand column terdiri dari dua pandangan tentang sebuah percakapan. Kolom kiri berisi tentang naskah apa yang dipikirkan seseorang terhadap situasi yang terlihat atau yang didengar tetapi tidak dikatakan kepada lawan bicara secara langsung. Kolom kanan berisi naskah tentang apa yang akan saya katakan untuk menggali mental model teman bicara saya. Contoh teknik left hand column melalui situasi yang terjadi antara Ani dan Bibi yang merupakan satu kelompok tim project. Saat pemaparan proyek, Ani tidak hadir dan informasi yang beredar proyek tersebut kurang mendapatkan respon. Ani ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan presentasi yang telah dilakukan. Ani menanyakan bagaimana presentasinya dan apa yang harus kita lakukan. Bibi hanya menjawab, "Saya tidak tahu, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Saya tidak begitu yakin, mari kita tunggu saja apa yang terjadi." Dari percakapan ini, Ani berasumsi bahwa Bibi tidak percaya diri saat mempresentasikan proyeknya dan terlalu tertekan dengan situasi rapat. Kolom kiri yang muncul dari percakapan ini yaitu Ani berpikiran apakah dia benar-benar tidak tahu seberapa buruk keadaannya atau dia tidak mau menghadapinya. Dia benar-benar takut melihat kebenarankah? Kalau saja dia lebih percaya diri, dia mungkin bisa belajar dari situasi seperti ini. Sebenarnya Ani bisa saja menyampaikan kolom kiri ini secara langsung kepada Bibi, tapi tidak dilakukan karena untuk mencegah perdebatan yang defensif dan kontraproduktif. Ani menyadari bahwa yang harus dilakukan yaitu menciptakan percakapan yang lebih produktif dengan saling terbuka dan saling belajar antara Ani dan Bibi dengan cara balancing inquiring and advocacy. Balancing inquiry and advocacy yaitu menyampaikan sudut pandang secara eksplisit dan pihak lain dapat mengkonfirmasi sudut pandang yang disampaikan serta dapat ikut menyampaikan sudut pandangnya karena tujuannya bukan untuk memenangkan argumen tetapi untuk menemukan argumen terbaik. Bila kita tidak menerapkan balance inquiry and advocacy, maka yang terjadi seperti gambar di layar antara Ani dan Bibi, yang bila terjadi terus-menerus menyebabkan eskalasi. Hal yang pertama dilakukan bila terjadi perbedaan pendapat, yaitu menyelidiki sudut pandang orang lain dan ketika kita tidak setuju dengan mereka, maka minta mereka untuk mengatakan lebih banyak pandangannya. Berikut adalah acuan untuk menerapkan balancing inquiry and advocacy yang terdiri dari 4 hal, yaitu yang harus dilakukan saat menyampaikan pandangan, kedua, ketika menanyakan pandangan orang lain, ketiga, ketika Anda menemui jalan buntu di mana orang lain tampak tidak lagi terbuka,
Keempat, ketika Anda atau orang lain ragu untuk mengungkapkan pandangan atau mencoba ide alternatif. Acuan ini tidak digunakan secara kaku, tetapi hanya untuk mengingatkan dan bahan latihan cara menerapkan balancing inquiry and advocacy. In any conversation, we may use advocacy and inquiry. There is a time and a place for both, and we all have our preference. But did you know that if you can consciously choose the right combination of advocacy and inquiry, that you can influence the results you get from the conversation? Let's take a look at a model which demonstrates this. First, let's look at a situation where there is no advocacy but lots of inquiry going on. In other words, lots of questions and few statements. This style means the speaker doesn't state their views, but finds out information from the other person by asking questions. This approach can be useful when you need to find out information or want to draw the other person out. But be careful. If used too much, it can feel like an interview or interrogation for the other person. Next, we'll look at a style that relies on lots of advocacy and lots of inquiry. In other words, lots of statements and lots of questions. This style is very collaborative, so it can be useful when you want to foster two-way communication and learning and gain commitment to a course of action. But it's not a good choice if the situation is urgent, as this style can take too long. The next style is no advocacy and no inquiry. In other words, not a lot is happening in terms of engaging, and there are no statements or questions either. This style is useful when you want to observe a situation and not contribute. So, for example, where you need to find information out in a less direct way. But it can create difficulty if you frequently withhold your views on key issues. The final style is lots of advocacy and no inquiry. In other words, lots of statements and few questions. This approach is useful for giving information and in emergency situations. But this is a one-way communication, so it doesn't enhance understanding of different perspectives, and it also doesn't build commitment to a form of action. This style usually creates compliance or resistance in others. To get the most from this model, be aware of which style you tend to prefer and the effect this may have on your conversation. Have a think about which style you use when under pressure. Is it getting the results you want? Then identify a meeting or conversation where you need a specific outcome and consciously match your levels of advocacy and inquiry to achieve your outcome. Remember, inquiry shows you are open to influence, and advocating means you have strong ideas. Both of these approaches have benefits and risks. The key is to be aware and demonstrate flexibility in your approach depending on the situation. Does agreement matter? Well, it depends what are we going to talk about. Pada suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu akan mempunyai pendapatnya atau pandangannya masing-masing. Banyaknya pandangan ini akan menimbulkan sebuah diskusi kelompok ketika masing-masing individu tadi mengeluarkan pandangannya. Yang harus dipahami adalah dalam diskusi tersebut tujuannya bukan harus mencapai sebuah kesepakatan, harus setuju. Tujuannya adalah mencari pendapat atau pandangan mana yang terbaik untuk diaplikasikan di dalam realita yang sedang dihadapi. Ketika diskusi mengeluarkan pendapat berjalan, akan ada berbagai tanggapan dari anggota kelompok, ada yang setuju dan ada yang tidak. Hal itulah yang menjadi penting dalam menerapkan mental model. Berusaha memahami sudut pandang orang lain dalam menghadapi realita. Mental model and the fifth discipline. Mental model merupakan satu kesatuan yang beriringan dengan berpikir sistem atau system thinking. Tanpa ada salah satunya, tidak akan ada fifth discipline. System thinking tanpa disiplin mental model kehilangan banyak kekuatan. Jika mental model berfokus pada mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi dalam pikiran masing-masing anggota kelompok, sedangkan system thinking berfokus pada bagaimana menghubungkan asumsi-asumsi atau pandangan tadi untuk mengungkap penyebab masalah-masalah dengan signifikan. Jika salah satunya tidak dilakukan,
akan menciptakan suatu ketidakseimbangan yang menghalangi perubahan. Keuntungan dari menyatukan antara berpikir sistem atau system thinking dengan mental model ini adalah tidak hanya akan meningkatkan mental model kita, apa yang akan kita pikirkan, tetapi juga mengubah cara bagaimana kita berpikir. Beralih dari cara berpikir yang didominasi oleh apa yang sedang terjadi ke mental model yang mengenali pola perubahan jangka panjang dan struktur dasar yang menghasilkan pola-pola tersebut. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.